warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 2. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah aplikasi ojek online memasang tarif awal 3.500 dan bertambah Rp1.500 tiap kilometernya. Jika jarak perjalanan yang ditempuh Zaki adalah 5 km, maka tarif yang harus dibayar Zaki adalah jadi yang 3.500 itu adalah tarif awal. Tarif awal itu adalah suatu biaya yang udah pasti include berapapun kilometer yang kita tempuh. Misalkan nih, Dito naik ojek online 1 km aja. Nah, Dito harus bayar 5.000 karena 1 kilometernya kan 1.500 plus udah ada tarif awalnya 3.500 gitu. Jadi kalau soal yang ini berarti tinggal tarif awalnya 3.500 ditambah 5 kali 1.500 karena 5 km. Jadinya 3.500 ditambah 7.500 itu sama dengan 11.000. Udah selesai. Tali dipotong-potong menjadi 5 bagian sehingga ukuran panjang potongan-potongannya membentuk barisan geometri. Potongan paling panjang adalah 324 cm dan yang paling pendek adalah 4 cm. Panjang tali mula-mula adalah... Jadi ini harus diingat ya, barisan geometri beda dengan barisan aritmatika. Kita ilustrasikan saja. Jadi ada sebuah tali atau pita yang kita potong menjadi 5 bagian. Kalian boleh menyusunnya dari yang terpendek ke yang terpanjang atau sebaliknya. Kita potong jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Nah, jadi yang terpendek itu 4 cm dan yang terpanjang 324 cm. Kita kumpulkan dulu informasi apa saja yang kita dapatkan dari soal ini. Yang pertama, yang 5. 5 ini merupakan N atau banyaknya suku karena dipotong jadi 5 bagian, jadi ada 5 suku. Kemudian, yang 4 cm itu adalah A atau suku pertama atau U1. Kemudian yang 324 cm itu adalah U5. Jadi A itu kan U1, U2, U3, U4, U5. Yang ditanyakan adalah S5 karena panjang tali mula-mula. Jadi ketika tali pertama U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 berarti S5. Jumlah 5 suku itu. Nah, untuk mencari S5, kan rumusnya itu adalah Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N dikurangi 1 kurung tutup per R dikurangi 1. A-nya kita udah punya, N-nya kita udah punya, yang belum kita punya adalah si R-nya. Nah, untuk mencari R-nya kita manfaatkan dari U5 yang panjangnya yaitu 324 cm. U5 dalam barisan geometri itu rumusnya A dikali R pangkat N dikurangi 1. Satunya di atas ya. Kemudian U5-nya kita udah tahu 324 sama dengan A-nya 4 dikali R pangkat 5 dikurangi 1. Jadi 324 sama dengan 4 dikali R pangkat 4. Jadi R pangkat 4 sama dengan 324 per 4, R pangkat 4 sama dengan 81. Berapa yang pangkat 4 hasilnya adalah 81. Ternyata 3 pangkat 4 hasilnya 81. Sehingga R adalah 3. Berarti ya, jadi rasionya 3. Kalau rasio 3 barisan geometri kan dikali nih, berarti udah pasti. U2-nya 4 kali 3, yang ini pasti 12, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian, sekarang tinggal nyari deh Sn-nya. Karena A-nya udah tahu, R-nya udah tahu, N-nya udah tahu. S5 sama dengan A-nya 4. Langsung aja ya, di kurung buka 3 pangkat 5 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Yang dalam kurungnya kita kerjain dulu. 3 pangkat 5 itu 243 dikurangi 1. Kemudian 243 dikurangi 1 itu 242. Kemudian 4 sama 2-nya kita bagi jadi 2. Jadi nanti tinggal 2 kali 242 yaitu 484. Lanjut. Sebuah perusahaan handphone X sedang membuka rekrutmen karyawan baru. Rekrutmen tersebut terdiri dari tes tulis dan tes psikotes.
60% pelamar dinyatakan lulus tes tulis, dan 50% pelamar dinyatakan lulus tes psikotes. 20% pelamar tidak lulus tes tulis maupun tes psikotes. Persentase pelamar yang hanya lulus tes psikotes adalah, soal yang ini, coba perhatikan, tes psikotes 60% yang lulusnya. Yang lulus tes tulis 50%. Kebalik ya. Yang lulus tes tulis 60%, yang lulus tes psikotes 50%. Nah, tapi kita nggak tahu di antara itu ada orang-orang yang lulus keduanya atau irisannya. Jadi kita cari dulu irisannya berapa. Kalau persen, kan keseluruhannya itu merupakan 100%. Kalau kita gambar diagram Venn-nya, maka semestanya itu adalah 100%. Total keseluruhannya. Terus ada dua golongan, dua himpunan. Himpunan orang-orang yang lulus tes tulis dan lulus tes psikotes. Kemudian juga ada 20% orang yang tidak lulus keduanya. Kalau kita jumlahkan, yang lulus tes tulis katanya 60%. Yang lulus tes psikotes 50%. Kalau kita jumlahin udah 110%. Ditambah 20% yang gak lulus keduanya itu udah lebih dari 100%. Tinggal kita kurangi. Tadi kan 60 ditambah 50 ditambah 20, itu 130. Itu kan lebih dari 100%. Kita kurangi 130 dikurangi 100%, yaitu 30%. Yang 30%-nya itu adalah irisannya, atau orang-orang yang lulus keduanya. Sehingga kita tahu nih, yang lulus tes tulis aja, itu merupakan 60% dikurangi 30%, yaitu 30%. Dan yang hanya lulus psikotes, yaitu 50% dikurangi 30%, yaitu 20%. Gitu. Jadi, karena yang ditanyakan yang lulus tes psikotes nih, jadi jawabannya 20%. Gitu ya. Jadi, itu artinya kalau kita jumlahin juga sekarang 30 ditambah 30, 60 ditambah 20, 80 ditambah 20, terus jadi totalnya udah pas. 30% yang hanya lulus tes tulis, 30% yang di sini yang lulus keduanya, 20% yang di sini yang hanya lulus psikotes, yang 20% yang tidak lulus keduanya. Soal selanjutnya adalah yang diketahuinya itu F fungsi dari X plus Y sama dengan X ditambah F fungsi dari Y. Kalau ada soal yang kayak gini, ibaratkan ini adalah sebuah mesin dengan inputnya itu X plus Y. Kemudian ternyata outputnya adalah X plus FY. FY-nya mesin lagi. Nah, yang ditanyain kan ini F 2014 ya. Tapi yang diketahui yang lainnya adalah F0 sama dengan 6. Jadi ketika inputnya 0, outputnya 6 gitu, dimasukin ke mesin F-nya. Di sini yang kita dapatkan adalah di atas inputnya X plus Y, di bawah inputnya 0. Berarti kita bisa simpulkan bahwa X plus Y sama dengan 0. Kemudian di atas outputnya X plus F fungsi dari Y, di bawah 6 berarti X ditambah F fungsi dari Y sama dengan 6. Kemudian kita eliminasi aja. Kita eliminasi. X-nya jadi habis, sisa Y dikurangi FY sama dengan negatif 6. Ini. X kurangi X kan 0. Y dikurangi F fungsi dari Y, jadi Y dikurangi F fungsi dari Y sama dengan 6. 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6. Sekarang kita dapat nih FY sama dengan Y plus 6. Di sini kita punya mesin yang FY. Jadi kalau dimasukin inputnya Y, outputnya Y plus 6. Yang ditanyakan kan F 2014. Kita boleh pakai mesin ini karena outputnya juga kan cuma satu angka gitu. Jadi kita boleh pakai yang ini. Berarti FY sama dengan Y plus 6. F 2014 sama dengan Y-nya tadi kan 2014 plus 6, berarti F 2014 sama dengan 2020. Gradien garis yang melalui titik
1, -4 dan -1, A adalah 2. Nilai dari -5 dikurangi 3A adalah gradien rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tinggal disubstitusikan Y2-nya, kita pilih A, mau A mau -4 boleh. Kita pilih A ya, A dikurangi -4 per -1 dikurangi 1. 2 sama dengan A ditambah 4 per -2. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan -2. Sehingga -4 sama dengan A ditambah 4. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan -8. Kalau udah dapat A-nya sama dengan -8, silakan kalian substitusikan ke persamaan yang ditanyakan ini. Ke sini ya. Jadinya -5 dikurangi 3 kali -8. Jadi -5 ditambah 24, yaitu positif 19. Jadi jawabannya positif 19. Selanjutnya, persamaan garis melalui titik 2, -5 dan -3,6 adalah, ini persamaan, kita nyari persamaan garis yang melalui 2 titik. Jadi tentunya kita harus nyari gradiennya dulu. Gradien Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan, jadi ini ya, ini X1 Y1, X2 Y2. Tinggal dimasukin, disubstitusikan. 6 dikurangi -5 per -3 dikurangi 2. Sehingga kita dapat gradiennya adalah 11 per -5 atau -11 per 5. Selanjutnya kita nyari konstanta atau C-nya. Kan rumus umum persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. Kita di sini tujuannya nyari C-nya. Kita ambil salah satu titik yang mau kita ambil, boleh 2,-5, boleh -3,6. Y, kita ambil yang pertama, yang ini. Sehingga Y-nya -5 sama dengan M-nya tadi udah dapat 11 per 5 dikali 2 ditambah C. Sehingga kita dapat -5 sama dengan -22 per 5 ditambah C. Sehingga kita dapat C-nya adalah -5 ditambah 22 per 5. -5-nya kita ubah jadi -25 per 5, karena -2 per 5 kan min 5 ya. Dan biar sama ininya bawahnya, sehingga C sama dengan -3 per 5. Setelah itu tinggal kita susun si persamaan garisnya, karena harus tadi Y sama dengan MX plus C ya, persamaan umumnya. Y-nya kita biarin aja. Yang harus kita substitusikan di sini adalah M dan C-nya. Sehingga M-nya tadi -11 per 5. X dikurangi 3 per 5 C-nya. Terus, agar gak ada pecahannya, kita kali-kalikan dengan 5. Jadi Y-nya dikali 5, -11 per 5-nya dikali 5, -3 per 5-nya dikali 5, sehingga dapat kayak gini. Kemudian 5Y ditambah 11X sama dengan -3. Udah selesai, itu persamaan garisnya. Atau mau kalian dikekiriin semuanya jadi 5Y ditambah 11X ditambah 3 sama dengan 0 juga boleh. Selanjutnya soalnya yang ini. Jadi ini ada 2 buah garis yang saling tegak lurus. Bunda sudah bedakan warnanya. Jadi ada garis yang merah dan ada garis yang biru. Coba kalian perhatikan. Garis yang udah ketahuan melewati 2 titik, garis yang merah atau biru. Garis yang ketahuan lewat 2 titik dan 2 titiknya itu bisa kita lihat yang mana yang merah atau yang biru. Yang merah ya, coba lihat. Lewat yang merah ini jelas banget lewat 2 titik. Yang -5,0 dan 0,8. Kalau kita udah tahu kedua titiknya, kita bisa cari gradiennya. Jadi kita pakai dulu nih yang garis merahnya. Garis merah itu melalui titik 0,8 yang ini. Mana kursornya? Nah, 0,8 yang ini dan -5,0 yang ini. Jadi garis merah ketahuan tuh titik-titik yang dilewatinya berapa, minimal ada 2. Kalau udah ketahuan 2 titik,
kita bisa tahu gradiennya berapa. Tinggal kayak yang tadi, kita tuliskan gradien garis merah dengan M. Kemudian disubstitusiin, 0 dikurangi 8 per negatif 5 kurangi 0. Jadi gradien garis merahnya itu negatif 8 per negatif 5 atau positif 8 per 5. Nah, gradien garis merah itu buat apa sih sebenarnya? Kenapa kita nyari itu? Itu kita manfaatkan untuk mencari gradien garis yang biru. Jadi kan di soal ini kita harus mencari persamaan garis-garis yang biru, yang H. Nah, kenapa kita bisa tahu gradien yang garis biru dari garis merah? Karena kita tahu garis biru itu tegak lurus dengan garis merah. Dan ketika dua garis saling tegak lurus, maka perkalian kedua gradiennya adalah negatif 1. Tadi kan kita kan nyari gradien garis merah nih, biru nih. Garis merahnya udah tahu 8 per 5, berarti MB dikali 8 per 5 sama dengan negatif 1. MB sama dengan negatif 1 kali 5 per 8. Jadi kita tahu deh, gradien garis birunya adalah negatif 5 per 8. Kalau udah tahu gradiennya kayak yang tadi, soal sebelumnya, kita cari dulu konstanta untuk garis birunya berapa C-nya. Tapi harus memakai titik yang dilaluinya. Garis biru kan melalui titik yang ini nih, yang 0,2. Jadi kita pakai titik yang itu. Ingat ya, pakai titik yang dilaluinya. Melalui 0,2 kan. Tinggal disubstitusikan ke persamaan umum garis, ya sama dengan MX plus C. 2 sama dengan Y-nya 2 kan ya. Dari sini 2 sama dengan negatif 5 per 8 dikali 0 ditambah C. Berarti C-nya udah dapat 2 langsung, karena ini dikalikan 0 nih. Terus habis itu tinggal nyari deh persamaan garis biru. Yang ingat, yang dimasukin hanya gradien dan C-nya, Y sama X-nya dibiarin. Ya, sama dengan MX plus C, yaitu C-nya harusnya 1. Kenapa C? Ada C-nya. Sorry, itu hilang. Anggap hilang C-nya. Ya, sama dengan negatif 5 per 8X ditambah 2. Kemudian semuanya dikalikan 8. Y-nya dikalikan 8. Negatif 5 per 8X-nya dikalikan 8. Jadi min 5X. Kemudian 2-nya dikali 8. Jadi 16. Sehingga tipe lagi nih. 8. Ini harusnya 5X plus 8Y dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang C. Oke, mohon maaf ada beberapa tipe di akhirnya ya. Assalamualaikum, selamat datang di part 3. Soal selanjutnya adalah persamaan linear. Yaitu A per 3 ditambah B per 2 sama dengan 9. Kemudian ada A per 3 dikurangi B per 2 sama dengan negatif 3. Nilai dari A ditambah B adalah, kalian sudah sering mengerjakan soal sistem persamaan linear 2 variabel, tapi mungkin untuk soal yang seperti ini sangat baru untuk kalian. Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Kita ubah dulu persamaan pertama ke bentuk biasa, jadi ke bentuk yang nggak ada pecahannya. Caranya, kita lihat penyebutnya kan 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Sehingga kita kalikan setiap elemennya dengan 6. A per 3 dikali 6 adalah 2A. B per 2 dikali 6 adalah 3B. 9 kali 6 adalah 54. Jadinya kayak gini jawabannya. Silakan cerna dulu. Bisa ya. Kemudian kalau persamaan 2, sama juga karena penyebutnya itu 6, dikalikan 6 juga, jadi sehingga 2A dikurangi 3B sama dengan negatif 18. Kemudian kalau udah kayak gitu, persamaan 1 dan persamaan 2-nya udah kita tahu nih, dengan bentuk yang lebih baru, tapi sama aja. Kalau udah kayak gini mah kelihatan, kita tinggal eliminasi substitusi aja. Gunakan eliminasi B-nya dengan cara menjumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena kalau dijumlahkan B-nya akan langsung habis karena 3B ditambah negatif 3B adalah 0. Jadi kita jumlahkan. 2 ditambah 2A, 4A. 3B ditambah negatif 3B adalah 0 sama dengan 36 ya. 54 ditambah negatif 18.
Sehingga kita dapat sekarang A-nya adalah 36/4, A sama dengan 9. Berarti substitusikan A ke persamaan yang pertama. Kita kan udah tahu tuh A-nya 9. Substitusikan ke yang pertama ini nih. 2A ditambah 3B sama dengan 54. 2 dikali 9 ditambah 3B sama dengan 54. 18 ditambah 3B sama dengan 54. 3B sama dengan 54 dikurangi 18. 3B sama dengan 36. Sehingga kita dapat B-nya 36/3, B-nya 12. Yang ditanyakan kan A plus B tuh, A-nya 9, B-nya 12. Berarti berapakah A plus B? Jawabannya adalah 21. Lanjut. Di tempat parkir terdapat 40 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Banyak roda seluruhnya adalah 104. Jika tarif parkir untuk mobil sebesar Rp5.000 dan sepeda motor Rp2.000, maka pendapatan uang parkir saat itu adalah, ini masih topiknya tentang persamaan linear dua variabel. Variabelnya adalah banyaknya mobil dan banyaknya motor pada parkiran tersebut. Sehingga kita misalkan dulu, misalkan jumlah mobil yang berada di parkiran tersebut disimbolkan dengan B. Jumlah motor yang berada di parkiran tersebut disimbolkan dengan T. Ya, jadi berapa sih mobil dan motor yang di situ kita simbolkan. Kita kan nggak tahu jumlahnya berapa, makanya disimbolkan. Kemudian, tadi kan di tempat parkirnya ada 40 kendaraan katanya yang terdiri dari mobil dan motor. Kita nggak tahu mobilnya berapa, kita nggak tahu motornya berapa, yang kita tahu adalah jumlah keduanya yaitu 40. Sehingga kita dapat model matematikanya yaitu B ditambah T sama dengan 40. Kemudian katanya banyak roda seluruhnya ada 104. Roda mobil ada berapa? Ada 4 kan? Roda motor ada 2. Berarti model matematikanya 4B ditambah 2T sama dengan 104. Contoh 4B jadi 4B misalkan ya. Kalau mobilnya 1 kan berarti rodanya 4. Kalau mobilnya 2 kan berarti 8. 4 kali 2 dan seterusnya kayak gitu. Sekarang tinggal kita eliminasi. Persamaan yang pertama Bunda kalikan 2. Karena Bunda mau eliminasi T-nya. 2B ditambah 2T sama dengan 80. Yang bawahnya ditulis lagi 4B ditambah 2T sama dengan 104. Terus kita kurangi. Kita mau eliminasi T-nya sehingga Bunda kurangi, tapi Bunda kurangi ke atas. Itu nggak jadi masalah. Kalian mau kurangi ke bawah juga boleh. Hasilnya bakal sama aja. Bunda kuranginya ke atas. Jadi 4B dikurangi 2 sama dengan 2B. 104 dikurangi 80 sama dengan 24. Sehingga kita dapat B-nya adalah 12. Lanjut. Tadi kan kita tahu dalam parkiran itu jumlah kendaraannya ada 40. Dan sekarang kita juga udah tahu kalau jumlah mobil di parkiran tersebut ada 12. Berarti berapa dong motornya? 12 kali berapa yang 12 ditambah berapa yang hasilnya 40. Berapa ayo? T-nya 28 ya, karena 12 ditambah 28 sama dengan 40. Atau kalian bisa mencari dengan T sama dengan 40 dikurangi 12. Sekarang kita udah tahu mobilnya ada 12, motornya ada 28. Kalau kita mau nyari pendapatan berapa, berarti tinggal dikaliin kan mobil parkirnya 5.000 biayanya. Karena ada 12 berarti 12 kali 5.000 ditambah 28 kali 2.000. Terus 12 kali 5, 60. 28 kali 2, 56. Tinggal dijumlahin 116.000. Jadi pendapatan di tempat parkir tersebut yaitu 116.000. Lanjut, ini tentang sudut. Yang ditanyakan adalah sudut M. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah ini, sudut yang 125 ini. Kan ada sudut yang sebelahnya nih. Kalau ada lurusan kayak gini, udah pasti jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut yang sebelahnya 180 derajat dikurangi 125 derajat, yaitu 55 derajat. Terus, kalian perhatikan,
kita kan mau nyari ini, berarti kita harus tahu dulu. Kita kan mau nyari M nih, kita harus tahu dulu sudut yang sebelahnya. Buat tahu sudut yang sebelahnya ini, kita harus tahu dulu yang ini, yang bawah. Tapi ternyata yang bawah sini dengan yang tadi kita cari itu sehadap kan, berarti sama aja, yang bawah juga 55 derajat karena sehadap. Kemudian untuk mencari sudut yang ini nih, yang sebelahnya M, ini kan segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti kita tinggal kurangin aja. 180 derajat dikurangi 45, yang ini dikurangi 55. Ditambah 55. 180 dikurangi 100, berarti sudut yang ini nih, yang sebelahnya M, 80 derajat. Berarti yang M-nya berapa dong? Tinggal 180 dikurangi 80, yaitu 100 derajat. Soal selanjutnya yaitu sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling taman tersebut dibuat jalanan berbatu dengan lebar 1,5 meter. Luas jalan berbatu tersebut adalah, misalkan nih tamannya kita ilustrasikan, ada taman berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 10 meter, panjangnya 15 meter. Kemudian di sekelilingnya dibuat jalanan berbatu. Lebarnya 1,5, jadi dari sini nih, yang kuning ke yang kuning lagi ini tuh 1,5 meter. Jadi kalau ini kan nambah nih si tamannya, lebarnya. Kita cari dulu panjang yang ini. Panjang ini kita cari dulu. Awalnya kan 15, ditambah dari kiri ke kanan sini 1,5, ditambah lagi 1,5, berarti 18 dong. Yang ini dulu ternyata. 10 kan yang ini. Kemudian ditambah 1,5 meter dari sini, ditambah 1,5 meter dari sini, berarti jadi 13. Yang atas juga sama, 15 ditambah 1,5 ditambah 1,5 jadi 18. Luas jalanan berbatu adalah selisihnya, selisih persegi panjang yang besar dikurangi selisih persegi panjang yang kecil. Berarti kita tinggal nyari luas yang besar dulu. Berarti luas jalanan berbatu adalah 18 kali 3 dikurangi 15 kali 10 yang taman tadinya, yang belum ada batunya. Tinggal kita hitung, 18 kali 13, 234, 15 kali 10, 150. Berarti selisihnya adalah 84 yang merupakan luas jalanan berbatu. Lanjut, Pak Jaka membuat 2 buah kerangka kubus dari kawat. Panjang rusuk kubusnya adalah 70 cm. Jika Pak Jaka mempunyai persediaan kawat sepanjang 17 meter, maka sisa panjang kawat Pak Jaka adalah, Bunda minta kalian untuk menghitung jumlah rusuk kubus pada gambar yang ada di bawah. Kalau rusuk kubus itu ada berapa sih? Saya dihitung rusuk kubus ada berapa? 16, 14, belum tepat, yaitu ada 12 ya. Betul, yang 12 betul. Jadi kan kita cari dulu nih total panjang rusuk satu kubusnya berapa. Kan rusuknya ada 12. Satu rusuknya panjangnya 70, berarti tinggal kita kaliin 840 cm. Tapi katanya Pak Jaka pengen bikinnya 2 kubusnya, berarti tinggal kita kali aja. Jadi total panjang rusuk 2 kubus itu kawatnya ya 840 kali 2, yaitu 1680 cm atau 16,8 meter. Kita konversi dulu ke meter. Kemudian Pak Jaka udah punya kawatnya 17 meter, tapi yang dibutuhin untuk membuat 2 kubus itu adalah 16,8. Berarti sisa kawatnya itu selisihnya 17 dikurangi 16,8, yaitu 0,2 meter. Atau sekitar 20, bukan sekitar, atau yaitu sama dengan 20 cm. Kita konversi balik lagi. Kemudian ini tentang luas juring. Di soalnya diketahui sudut COD-nya itu 60 derajat. Dan luas juring COD itu 70 cm persegi. Nah,
Biasanya kan kalau ngerjain yang kayak gini pakai perbandingan ya. Tapi kita harus tahu dulu sudut AOB-nya berapa derajat. Di situ nggak ada tulisannya, tapi di situ kelihatan kalau besar sudut AOB itu berapa derajat. Coba kalau ada tanda yang kayak gitu, berarti sudut AOB yang kecil itu berapa? Betul ya, ada tanda tegak lurus di sini. Berarti itu AOB yaitu 90 derajat. Nah, yang kita cari adalah luas juring AOB itu berapa. Tinggal pakai perbandingan, 60/90 sama dengan 70/X. 60X sama dengan 70 kali sama 90, X sama dengan 70 kali 90/60. Tinggal disederhanakan. Nanti kita dapat bahwa luas juring AOB itu adalah 105 cm persegi. Selanjutnya, ini tentang prisma segi 6. Ingat ya, kalau prisma itu yang ada atapnya, kalau limas itu yang mengerucut atasnya. Di sini yang jadi pertanyaan adalah berapakah jumlah sisi dan rusuk dari prisma segi 6. Tolong kalian hitung sendiri dari gambar yang sudah disediakan. Sudah? Udah ya, berarti jumlah sisinya ada 8. Kan ini atap, alas plus dindingnya ada 6. Banyak sisinya ada 8. Kalau rusuknya di atapnya kan ada 6, ngikutin jumlah sisinya, bawahnya juga ada 6. Kemudian dindingnya ada 6 rusuk juga, berarti tinggal 6 dikali 3. Berarti banyaknya rusuk adalah 18. Oke, gampang ya. Selanjutnya, berapakah volume bangun ruang yang ada di gambar itu? Itu merupakan gabungan. Itu merupakan gabungan dari setengah bola dan tabung. Kita hitung dulu ya volume tabungnya, rumusnya kan luas alas kali tinggi, itu VR kuadrat dikali T karena alasnya bentuk lingkaran. Dengan R berapa coba? 20, R-nya 20 bukan. VR kuadrat tambah ditulis lagi. Nah, V dikali R-nya 10 ya, bukan 20 karena harus dibagi 2, yang 20 itu diameter. V dikali 10 pangkat 2 kali 14, T-nya 14. V dikali 100 dikali 14. Berarti volume tabungnya 1400 V. Sekarang tinggal yang setengah bola. Rumus bola utuh kan 4/3 VR pangkat 3. Karena ada setengah, tinggal dikali setengah. Di setengah kali 4/3 kali V kali R-nya 10 pangkat 3, jadinya 4/6 kali V kali 1000. Kalau kita hitung, itu hasilnya 666,67 V. Kalau luas volume totalnya berarti tinggal dijumlahin 1400 V ditambah 666,67 V, yaitu 2066,67 V. Part 3 selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut ke part 4 di video selanjutnya. Selanjutnya itu tentang tempat folder, dan kita harus menghitung dindingnya aja, jadi tanpa alas dan tanpa atap. Kalau kita perhatikan dan kita misalkan bedah si dindingnya akan membentuk seperti ini. Ya enggak? Jadi kan nggak ada atap, nggak ada alasnya, kita cuman pakai pinggirnya aja. Terus kita buka, bentuknya akan seperti ini. Yang paling pendek kan 6 cm, yang kedua terpanjang 8 cm, dan ingat yang ketiga terpanjang kita cari dulu dengan Pitagoras. Pakai triple Pitagoras aja langsung 6, 8, ini sisi miringnya udah pasti 10 cm. Dan tingginya ini adalah 10 cm. Sekarang kita tinggal hitung satu-satu persegi panjangnya luasnya berapa. Yang pertama kan berarti 6 kali 10, 8 kali 10, 10 kali 10, 6 kali 10, 60, ditambah 80, ditambah 100. Jawabannya 240 cm persegi. Lanjut, ini tentang kesebangunan, yang ditanyakan adalah panjang EF.
Ini ada dua trapesium yang saling sebangun, trapesium AEFG dan ADCB. Kita bandingkan tinggi trapesium yang kecil dengan yang besar, berarti kan ini. AE per AB, dan ininya nih, yang di atasnya, berarti EF per DC. AE-nya 8, AD-nya 8 ditambah 4. Jadi 12. EF-nya yang kita cari, DC-nya 18. Kita kan nyari EF, berarti tinggal dikali silang seperti biasa, sehingga kita dapat EF-nya adalah 12 cm. Kemudian, nomor selanjutnya masih tentang kesebangunan. Jadi ada foto yang ditempel di atas sebuah karton. Kartonnya ukurannya 30 kali 20 cm. Terus katanya ditempel foto tapi nggak di tengah banget. Jadi sisi kiri, atas, dan kanannya ada sisa 2 cm. Yang harus kita cari adalah ini nih, sisa di bawahnya, di bawah fotonya, kartonnya lebarnya berapa. Ini kita pakai kesebangunan. Yang kita tahu adalah tinggi kartonnya 30 cm, lebar kartonnya 20 cm kan ya. Nah, kita juga bisa tahu, kita nggak tahu tinggi fotonya, tapi kita bisa tahu lebar fotonya. Ini kan lebar foto yang ini ya. Set. Dari sini ke sini 20. Dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini 2, berarti 20 dikurangi 2 dikurangi 2, berarti lebar fotonya aja 16 cm. Kemudian tinggal kita sebandingkan deh, 30 per 20 sama dengan X per 16. Kita sederhanakan 3 per 2 sama dengan X per 16. X sama dengan 3 dikali 16 per 2, X sama dengan 24 cm. Tapi ingat, yang ditanyakan adalah sisa kartonnya, jadi ini belum selesai. X itu tinggi foto. Ini dari sini ke sini kita tahu 24, yang kita cari ini. Kita bisa tahu dari sini, total kartonnya kan 30 nih tingginya. Fotonya aja tadi 24, 30 dikurangi 24, 6 dikurangi ini 2. 26 kurangi 2. 30 dikurangi 24, 6. 6 dikurangi 2, 4, berarti sisa kartonnya 30 dikurangi 2, 2-nya yang ini, ditambah 24, 24-nya tinggi fotonya tadi, yang udah kita cari, sama dengan 30 dikurangi 26, yaitu 4 cm. Kemudian yang ini, untuk mengukur tinggi sebuah tiang bendera, Arkan menempatkan cermin di tanah titik X. Ini cerminnya. Seperti pada gambar. Kemudian Arkan mundur dari titik X ke titik C. Jadi Arkan berdirinya di titik C ini. Sedemikian sehingga Arkan dapat melihat ujung tiang bendera pada cermin. Arkan mengukur panjang AX, jadi jarak bendera, tiang bendera ke cerminnya itu 18 meter. Kemudian, jarak cermin ke Arkan 3 meter, dan jarak cermin ke Arkan 3 meter. Terus, jarak mata Arkan ke tanah itu DC adalah 1,6. Jadi, jarak ini kakinya Arkan ke matanya Arkan itu 1,6 meter. Perkirakanlah tinggi tiang bendera tersebut. Ini gampang, tapi soalnya mungkin dibuat agak sedikit analitis. Tapi kalau udah ada ilustrasinya sebenarnya ini gampang. Kita tahu kan ya, AX sebanding dengan XC, kemudian AB sebanding dengan DC. Kita tinggal sebandingkan aja. AX per CX sama dengan BA per DC. Kita nyari BA atau tinggi tiang benderanya. AX-nya kita tahu 18, CX-nya kita tahu 3, AB-nya kita cari, DC-nya 1,6. Kita tinggal hitung AB sama dengan 18 kali 1,6 per 3. Sehingga kita tahu, ini 18-nya kita coret, 18 sama 3-nya dibagi 3, keduanya jadi 6 kali 1,6. Sehingga kita tahu tinggi benderanya adalah 9,6 meter. Lanjut.
Ini jadi ada dua buah segitiga siku-siku yang saling kongruen, yaitu segitiga siku-siku ABC dan ADF. Di soalnya diketahui adalah AC panjangnya 20 cm. Karena AC itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang pertama, yang ini. Dan mereka tuh kongruen dua-duanya. Kalau segitiga yang di bawah ini sisi miringnya yang mana? Apakah yang FD, apakah yang AD, atau yang FA? Yang AD ya sisi miringnya, dan karena kongruen berarti sisi miring di segitiga yang bawah juga sama 20 cm. Terus yang diketahui lagi dari soal tersebut adalah panjang FD-nya 16 cm. Itu boleh kita sebut alas, boleh kita sebut tinggi. Yang samanya nih, yaitu yang BC. Berarti BC juga sama 16 cm. Sekarang, kita fokus ke segitiga yang ABC. Tadi sisi miringnya 20 cm, alasnya atau tingginya ini 16 cm. Berarti kita tahu dong AB berapa, kita cari dengan Pitagoras. 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat atau pakai triple Pitagoras sehingga kita dapat kalau AB-nya itu adalah 12 cm. Oke. Lanjut, karena tadi kita tahu AD itu sisi miring juga yang merupakan 20 cm, berarti BD-nya 20 dikurangi 12 yaitu 8 cm. Terus habis itu lihat ini. Ini 8 cm, ini juga merupakan segitiga siku-siku. Ini kan alasnya nih, alas di segitiga yang kecil. Ini alas di segitiga yang besar, ini sebangun. Jadi ternyata setengahnya nih, si alasnya tuh dari 16 ke 8 setengahnya. Berarti si ininya juga, si tingginya juga setengahnya dari 12, 6. Atau kalian boleh juga pakai triple Pitagoras lagi. Ini kan alasnya 8, ini 6, ini udah pasti 10. Yang kita cari yaitu CE. CE kan CB-nya 16 dikurangi EB-nya 6, berarti CE itu 10 cm. Begitu. Rata-rata dari suatu tabel frekuensi. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan berat badan siswa perempuan di SMPY kelas X. Yang ditanyakannya adalah banyak siswa yang memiliki berat badan di bawah rata-rata. Berarti otomatis kita harus nyari dulu berat badan rata-ratanya berapa. Ini Bunda juga yakin sih kalian udah bisa. Kita harus kali-kaliin dulu ya berat badan dengan frekuensinya. Kita kalikan 40 dengan 2 yaitu 80, dan seterusnya dengan data-data yang ada di bawahnya dikalikan juga, jadi 42 kali 3, 44 kali 4, 46 kali 5, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan si frekuensinya dulu, jadi jumlah siswanya berapa. Kita cari dulu jumlah siswanya berapa. Ternyata jumlah siswanya ada 20. Kalian bisa hitung manual sebetulnya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Kemudian kita juga harus nyari jumlah ini, jumlah tadi yang udah dikalikan. Jumlahnya adalah 904 kg. Ternyata jumlah seluruh berat badan di kelas itu. Rata-ratanya kan tinggal kita bagi aja. Kita bagi ini yang 904. Kita bagi dengan 20. Nah, berat badan rata-ratanya adalah 45,2 kg. Sehingga kita tahu nih, yang di bawah rata-rata berarti berapa orang? Berarti kan 42 di bawah 45,2 dong, 44 juga. Berarti dari sini ya, 4 ditambah 3 ditambah 2. Orang-orang ini adalah orang-orang dengan dengan berat badan yang kurang dari rata-rata kelas tersebut. Sehingga ada berapa orang? 2 ditambah 3 ditambah 4.
Jadi ada 9 orang yang berat badannya kurang dari rata-rata di kelas tersebut. Median adalah data yang ada di tengah. Contohnya kita punya data 1, 2, dan 3. Median itu data yang ada di tengah. Berarti kalau di sini mediannya 2 gitu. Tapi kalau misalkan ada 4, medianya itu 2 ditambah 3 dibagi 2, jadi 2,5. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, kalau di soal yang ini, datanya pakai tabel frekuensi gini. Jadi, yang nilainya 50 ada 2 orang, yang nilainya 60 ada 6 orang, yang nilainya 70 ada 7 orang, dan selanjutnya. Berarti kita harus tahu dulu jumlah orangnya itu ada berapa. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu nih ada berapa orang. Nah, ternyata jumlah orangnya ganjil, berarti mediannya udah pasti bukan penjumlahan, jadi udah pasti 1 aja gitu. Berarti mediannya adalah data ke berapa coba kalau 29? 29 bagi 2, 14 kan, sisa 1. Jadi mediannya adalah data ke 15. Oke, kayak tadi nih 3 mah datanya kedua. Kalau datanya ada 3, medianya di data kedua, tapi karena tengah-tengahnya. Kalau 29, medianya di data ke-15, tengah-tengahnya. Berarti kita harus cari nilai orang ke-15 itu nilainya berapa. Orang pertama dan kedua 50, sampai orang ke-8 60, dan ternyata orang ke-15 nilainya adalah 70. Berarti jawabannya 70 ya. Ini orang kedua, di sini orang ke-8, karena ditambahin, di sini orang ke-15. Jadi orang ke-15 itu nilainya 70. Sudah. Median adalah data yang ada di tengah. Contohnya kita punya data 1, 2, dan 3. Median itu data yang ada di tengah. Berarti kalau di sini mediannya 2 gitu. Tapi kalau misalkan ada 4, medianya itu 2 ditambah 3 dibagi 2, jadi 2,5. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, kalau di soal yang ini, datanya pakai tabel frekuensi gini. Jadi, yang nilainya 50 ada 2 orang, yang nilainya 60 ada 6 orang, yang nilainya 70 ada 7 orang, dan selanjutnya. Berarti kita harus tahu dulu jumlah orangnya itu ada berapa. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu nih ada berapa orang. Nah, ternyata jumlah orangnya ganjil, berarti mediannya udah pasti bukan penjumlahan, jadi udah pasti 1 aja gitu. Berarti mediannya adalah data ke berapa coba kalau 29? 29 bagi 2, 14 kan, sisa 1. Jadi mediannya adalah data ke-15. Oke, kayak tadi nih 3 mah datanya kedua. Kalau datanya ada 3, medianya di data kedua, tapi karena tengah-tengahnya. Kalau 29, medianya di data ke-15, tengah-tengahnya. Berarti kita harus cari nilai orang ke-15 itu nilainya berapa. Orang pertama dan kedua 50, sampai orang ke-8 60, dan ternyata orang ke-15 nilainya adalah 70. Berarti jawabannya 70 ya. Ini orang kedua, di sini orang ke-8, karena ditambahin, di sini orang ke-15. Jadi orang ke-15 itu nilainya 70. Sudah. Adalah tentang rata-rata. Katanya, diagram batang di atas adalah diagram data jumlah siswa yang terlambat selama 1 minggu. Jika rata-rata siswa terlambat selama 1 minggu adalah 11 orang, banyaknya siswa yang terlambat pada hari Kamis adalah 1 minggu di sini dihitungnya 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Kita harus tahu dulu masing-masing hari ada berapa orang yang terlambat. Senin 8 orang, Selasa 10 orang. Coba Rabu berapa orang? 10. Kalau Jumat 15 orang, dan Kamis X orang, karena justru itu yang ditanyakan, jadi kita tulis aja X. Selanjutnya tinggal nyari rata-ratanya. Rata-rata kan penjumlahan semuanya, semua data per banyaknya data.
datanya kan ada 8, tambah 10, tambah 10, tambah X, tambah 15 per 5. Banyaknya data kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rata-ratanya kita udah tahu 11. Sehingga 11 sama dengan 43 ditambah X per 5. 43 dari penjumlahan ini. Kemudian, kedua ruas dikali 5. Sehingga kita dapat 55 sama dengan 43 ditambah X. Sehingga kita tahu X-nya adalah 55 dikurangi 43 atau 12. Sudah selesai. Jadi kesimpulannya yang terlambat pada hari Kamis itu ada 12 orang. Itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat US-nya. Belajar yang semangat juga. Terima kasih ya telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.